Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video ini. Untuk kesempatan ini saya akan membahas jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah analisis informasi keuangan dan bisnis. Untuk soal nomor pertama tidak saya bahas karena jawabannya menurut saya itu relatif ya. Maka saya akan langsung bahas untuk soal nomor 2. Berikut adalah hasil perhitungan rasio keuangan PT Jaya Tbk tahun 2020. Untuk debt per equity rasionya 1,5, quick ratio 1,25, capital structure 1/1, asset turnover 2 kali, gross profit margin 0,25, modal saham 300.000, laba ditahan 100.000. Diminta, susunlah laporan keuangan PT Jaya Tbk untuk periode tahun 2020 menggunakan data rasio di atas. Nah, kita langsung ke rasio yang pertama, hutang. Nah, karena debt per equity sama dengan 1,5, maka debt per, nah di sini kan 300.000 ditambah 100.000 dari mana? Karena equity adalah modal saham ditambah laba ditahan, sehingga equity-nya sebesar 400.000. Nah, 300 sama 100.000 itu dapat dari soal yang ini ya. Karena rumus dari equity adalah modal saham ditambah laba ditahan. Nah, kemudian sehingga debt sama dengan 1,5 dikalikan 400.000. 1,5 dikali 400.000 hasilnya adalah 600.000, sehingga itu adalah jumlah dari debt atau hutang. Itu ya. Kemudian di rasio yang kedua, total aktiva adalah hutang ditambah modal sendiri. Nah, karena tadi utangnya adalah 600.000 dan modal sendiri di sini modal saham ya sebesar 400.000 ya, sehingga hasil dari total aktiva adalah sebesar 1 juta seperti itu. Kemudian untuk struktur modal, rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi modal sendiri. Nah, tadi kan struktur modal adalah ini ya, 1/1. Jadi utang jangka panjang dibagi modal sendiri sama dengan 1. Nah, tadi modal sendiri sudah diketahui ya, sebesar 400.000, maka hutang jangka panjang per 400.000 sama dengan 1. Nah, dibalik nih utang jangka panjangnya dikeluarkan sehingga 1 dikali 400.000, sehingga utang jangka panjangnya di sini adalah 400.000. Karena total utang adalah 600.000, bisa dilihat di atas ini ya, total utangnya 600.000, berarti utang lancarnya adalah 600.000 dikurangi 400.000, hasilnya adalah 200.000. Untuk yang rasio nomor 4, aset turnovernya adalah 2 kali, bisa dilihat di soalnya ya. Nah, di situ karena penjualan itu sama dengan karena penjualan dibagi total aktiva sama dengan 2, itu adalah rumusnya aset turnover ya. Maka penjualan per 1 juta. 1 juta dari mana? Tadi kan sudah dihitung nih di nomor 2 bahwa total aktiva adalah 1 juta. Jadi penjualan dibagi 1 juta sama dengan 2 ya, sehingga penjualan 2 dikali 1 juta. Penjualannya berjumlah 2 juta. Di rasio yang nomor 5, collection period sebesar 23,375 hari, sehingga berarti piutangnya sama dengan 23,375 dikali 2 juta per 365 hari sama dengan 150 juta.
150.000 maksudnya, sorry. Itu untuk yang nomor 5 ya. Kemudian di nomor 6, sebentar saya scroll dulu ke bawah. Di nomor 6 ini kas dan piutang. Karena quick ratio sama dengan kas ditambah piutang ditambah dibagi utang lancar sama dengan 1,25, maka kas ditambah 150.000 dibagi 200.000 hasilnya 1,25. Sehingga kas ditambah 150.000 sama dengan 1,25 kali 200. Sehingga kas ditambah 150.000 sama dengan 250. Artinya kas 250 dikurangi 150 hasilnya 100.000. Kemudian di rasio yang paling terakhir, harga pokok penjualan, karena gross profit margin adalah 0,25, berarti laba kotor sama per penjualan sama dengan laba kotor per penjualan adalah, tadi kan penjualannya sudah diketahui ya, 2 juta, sehingga laba kotor dibagi 2 juta sama dengan 0,25. Laba kotornya ditarik keluar sama dengan 0,25 dikali 2 juta, hasilnya adalah 500.000. Kemudian kalau pengen mencari harga pokok penjualan, maka 2 juta tadi si penjualan dikurangi 500.000 hasilnya 1.500.000. Itu yang bisa saya jelaskan untuk soal nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.